Bismillahirrahmanirrahim. Syiah itu memang tidak sama dengan kita. Namun mereka tetap bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saudara seagama, seiman dan seislam. Ada yang ekstrim di antara mereka, iya. Ada namanya Ghulatur Rafidah atau Ghulatus Syiah yang meyakini bahwa sebagian besar sahabat itu telah kufur, atau bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, mereka kafirkan. Tetapi ini kelompok kecil yang tidak menggambarkan pandangan mayoritas kaum Syiah. Memang betul bahwasannya Syiah tersebut terdiri dari beberapa macam. Ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi dari video tersebut, bahwasannya Syiah yang sekarang ini berkembang di Iran termasuk dalam kategori Syiah ekstrim. Mereka ini adalah merupakan gulat Rafidah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Di antara yang menunjukkan bukti bahwasannya Syiah Iran ini adalah merupakan termasuk Syiah ekstrim, gulat Rafidah, kita bisa melihat dari referensi kitab-kitab Al-Khomeini yang merupakan guru dari Ali Al-Khomeini, di mana kita bisa mendapati dari kitab-kitab Al-Khomeini bahwasannya pendapat-pendapat dan akidah-akidahnya tersebut adalah termasuk akidah dari gulat Rafidah. Di antaranya pendapat Khomeini yang mengatakan bahwasannya para imam mereka tersebut adalah imam yang maksum. Dia berkata dalam kitabnya An-Nida'ul Akhir, "Nahnu fakhurun bi annal a'immata al-ma'sumin bad'an bi Ali bin Abi Thalib ila munji al-bashariyah hadratil mahdi sahibiz zaman alaihim alafut tahiyati wassalam alladhi huwa bi qudratillahil qadir hayyun wa nadhirun lil umur hum a'immatuna." Di mana Al-Khomeini mengatakan kami sesungguhnya berbangga bahwasannya imam-imam kami yang maksum. Ya, lihat dalam teks yang dikatakan oleh Al-Khomeini, imam-imam kami yang maksum, yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada orang yang menyelamatkan manusia, yaitu Al-Mahdi sahibiz zaman, yang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, dia masih hidup dan melihat segala macam urusan. Hum a'immatuna. Mereka tersebut adalah imam-imam kami. Ya. Dari sini kita tahu bahwasannya Al-Khomeini menganggap bahwa imam-imam Syiah tersebut adalah merupakan imam-imam yang maksum. Bahkan di dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah di halaman yang ke-52, beliau mengatakan tentang imam-imam para Syiah tersebut, di mana imam-imam para Syiah telah mencapai kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat sekalipun atau seorang nabi sekalipun. Beliau mengatakan, "Wa inna min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." Dan termasuk dalam madhab kami, pokok dalam madhab kami, bahwasannya imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang terdekat sekalipun atau nabi yang diutus sekalipun. Ya. Jadi Masya Allah, inilah akidah dari Al-Khomeini tentang para imam-imam mereka, di mana imam-imam mereka tersebut adalah merupakan imam yang maksum, yang kedudukannya itu lebih tinggi daripada malaikat, bahkan lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Kemudian dalam masalah taqiyah, Al-Khomeini berkata dalam kitabnya Kashful Asrar di halaman 134, dia berkata, "Wa kullu man lahu adna hazzin minal aqli ya'i anna taqiyata min ahkamillahil qat'iyah kama warada an la taqiyata lahu la dina lahu." Bahwasanya orang yang mempunyai akal
dia akan mengetahui bahwasanya taqiyah adalah merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang qat'i, sebagaimana telah datang dari imam mereka bahwasanya yang tidak ada taqiyah maka tidak ada agama baginya tersebut. Kemudian berkaitan dengan taqiyah ini, Al-Khomeini menjelaskan tentang tujuan kenapa disyariatkannya taqiyah. Dia berkata dalam kitab Al-Makasib Al-Muharramah di juz yang kedua halaman 221, wa inna masyuri'at at-taqiyatu li baqa'il madhhabil haqq. Sesungguhnya disyariatkannya taqiyah adalah dalam rangka untuk menjaga madhab Syiah yang diklaim sebagai madhab yang hak. Jadi Al-Khomeini yang merupakan guru spiritual Ali Al-Khamenei berpendapat tentang wajibnya taqiyah yang tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga agama Syiah itu sendiri. Berkaitan dengan Mushaf Al-Fatimiyah, Al-Khomeini berkata, "Nahnu nafkharu anna minna munajat al-a'immati sya'baniyah wa du'a Arafatil lil Husaini bin Ali alaihi wassalam was sahifat as-sajadiyah Zabur ala Muhammadin hadha was sahifah al-Fatimiyah dzalikal kitab al-mulham min qibalillahi ta'ala li Zahra al-Mardiyah." Di mana Al-Khomeini mengatakan bahwasannya kami berbangga kami mempunyai munajat al-a'immah sya'baniyah, punya imam-imam mereka. Kemudian doa Arafat punya Husain bin Ali. Kemudian Sahifah As-Sajadiyah kitabnya Alu Muhammad, kitab Ahlul Bait. Dan Sahifah Al-Fatimiyah yaitu Mushaf Fatimiyah, kitab yang diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Fatimah Az-Zahra. Sedangkan kita tahu bahwasannya Mushaf Fatimah merupakan kitab yang di dalamnya tersebut ya terdapat wahyu yang Allah berikan kepada Fatimah 3 kali lipat daripada Al-Qur'anul Karim. Yang mana di sana ada tambahan-tambahan ya dari Al-Qur'anul Karim yang lebih banyak 3 kali lipat daripada Quran kita. Kemudian berkaitan dengan takfir as-sahabah, Al-Khomeini termasuk orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Di antara sahabat Nabi SAW yang beliau takfir, yang beliau kafirkan adalah Umar bin Khattab. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam kitabnya Kashful Asrar di halaman 126, ketika Al-Khomeini menyebutkan tentang mukhalafat Umar bin Khattab, tentang penyimpangan-penyimpangan Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan inna hadha al-hadayan alladhi zahara min baqaya al-kufri wa zandaqa. Sesungguhnya kalimat ya, yang ngawur ini yang keluar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini muncul dari sisa-sisa kekufuran dan sisa-sisa kemunafikan, kezindikan. Ya. Jadi Al-Khomeini juga termasuk orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sikap Al-Khomeini terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana terdapat di dalam kitab Al-Makasib Al-Muharramah di juz yang ke-1 halaman 377. Al-Khomeini menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah najis. Disebutkan oleh Al-Khomeini di dalam kitabnya waqad istaqsayna al-bahtha ma'ahu fi kitab at-taharah indal qawli binajasatil mukhalif. Sungguh kami telah membahas secara menyeluruh di kitab taharah tentang perkataan najisnya al-mukhalif. Siapakah al-mukhalif yang dimaksud di sini? Yaitu orang yang berseberangan dengan Syiah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sekalian yang bukan Syiah itu dianggap sebagai najis. Dari apa yang kita paparkan tadi, maka menjadi jelas bahwasannya Syiah yang menjadi ideologi
di negara Iran sekarang ini adalah merupakan Syiah yang ekstrim, karena mereka meyakini bahwasannya imam-imam mereka adalah merupakan imam yang maksum. Imam-imam mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat dan para nabi serta rasul. Kemudian mereka tersebut meyakini akan adanya akidah taqiyah. Mereka meyakini akan adanya mushaf Fatimah. Mereka mentakfir para sahabat Nabi SAW, terlebih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka juga menganggap bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah adalah najis, kafir, keluar dari Islam. Maka setelah adanya ini, apakah kita masih menganggap bahwasannya Iran ini adalah merupakan Syiah yang moderat, Syiah yang memang pertengahan, bukan termasuk gulat Rafidhah? Sementara kita tahu bahwasannya Al-Khomeini telah menulis dalam kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa akidah mereka ini adalah gulat Rafidhah, ekstremis dari Rafidhah Syiah. Barakallahu fikum.